Halo, balik lagi di channel Pelangi Biru. Kali ini saya ingin sedikit cerita dan share ya. Ini untuk yang merasa miskin, merasa kaya, segala macam. Tuhan melahirkan kita di dalam lingkungan yang kurang mampu atau miskin. Kalian gak perlu patah semangat, gak perlu menyerah, karena saya ngalamin itu kayak begitu, dimana orang nggak ada yang nolongin. Sampai saya itu kemarin aja ketemu sama temen SD, temen kecil saya. Dia bilang, lu tau nggak, dulu pas orang lagi zaman puasa, orang-orang tuh kalau beli takjil makan, kita nggak, kita nontonin, kita duduk di lapangan gitu, mereka pada mangan, kita mangap ngeliatin gitu. Terus saya bilang, emang ya? Saya bilang gitu. Kata dia, iya. Saya ingat tuh, ya juga, kayak gitu tuh hal. Terus pernah lagi saya nggak mampu beli keripik singkong, terus soto mie, banyak hal lah pokoknya. Kayak gitu. Nah, untuk kalian yang merasakan seperti itu, ingat ini, Tuhan tidak pernah nggak adil. Tuhan itu selalu adil. Kalian disaksi susah, ada saatnya nanti kalian dikasih bahagia, senang. Mau susah mau senang itu sama-sama adalah sebuah cobaan, ujian untuk diri kita sendiri. Apakah kita tetap mengingat Tuhan? Apakah kita tetap berbagi dengan sesama? Kayak begitu. Jadi untuk kalian yang merasa susah segala macam, terus saja melakukan sebuah hal yang namanya ikhtiar, usaha. Berdoa terus, berusaha terus. Terus saja kalian tekunin. Terus. Nanti pasti akan ada titiknya. Dan untuk kalian yang merasa lagi enak, lagi posisi di atas, mempunyai jabatan enak, jangan lupa sekitar kalian. Siapa itu? Orang tua kalian, keluarga kalian, saudara kalian, saudara kandung, keluarga kalian, tetangga kalian. Kayak begitu. Karena ini semua tidaklah lebih dari namanya cobaan. Memang saya akuin, gak punya uang itu bingung. Nah, saya sendiri juga berapa kali waktu itu zaman covid itu mau bundir, berapa kali ngaco otak, pernah kayak gitu. Sampai titik memang udah putus asa, nggak ada mau kemana-mana lagi, sampai blank pikiran. Yang tahu cuman ya udah, ini hari terakhir gue, ya gue harus akhiri ini sekarang. Pernah dan sering pas waktu itu. Kalau sekarang gue nggak mau gitu. Gue maunya gini, Tuhan, kalau gue udah nggak berguna, ambil nyawa gue gitu. Gue mau bunuh diri juga. kayak gitu. Dan sekarang posisi gue pun juga nggak enak dan juga nggak susah. Kenapa gue bilang enak? Ini handphone nih. Nih, aturan udah gue ganti nih handphone nih. Kayak gitu, tapi belum gue ganti-ganti. Kayak begitu. Karena gue melihat ke depannya itu dunia ini kacau, carut marut. Kayak gitu. Dan gue juga sebenarnya sih antara butuh nggak butuh, karena handphone satunya lagi udah terlalu berat banget. Dia ngeblank. Sering ngeblank. Dan di situ semua porto gue kayak begitu. Dan kalau dibilang susah juga nggak susah banget, karena gue alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa minum, kayak begitu. Cuman itu aja sih pesan gue buat kalian yang merasa susah, merasa dijolimi. Satu lagi,
kalian harus ikhlas dengan apapun yang terjadi. Ikhlas. Memang berat banget, gue sendiri pun juga belum bisa. Kalian dijolimin segala macam. Kenapa? Gue kasih contoh diri gue sih sendiri ya. Gue punya aset. Dulu asetku diambil. Ya gitu. Diakalin lah pokoknya, gue diakalin aset gue. Gue balik modal aja nggak tuh? Kalau orang bisnis kan gitu tuh. Orang usaha balik modal aja nggak? Kayak gitu. Gue mencoba untuk marah masih keluarga kayak begitu, udah ditolongin kayak kambing, kayak gitulah pokoknya. Dan sekarang lagi mencoba untuk menerima banyak hal banget kayak gitu, banyak banget kehilangan dari kecil sampai sekarang. Gue udah banyak ketemu orang bilang kalau jadi gue nggak akan sanggup. Sampai ada orang senior dari gue, pengetahuannya ya, pengalamannya, dia bilang, saya kalau jadi kamu udah gak kuat. Kayak begitu. Nah, jadi setiap manusia tahap cobaan kehidupannya itu berbeda-beda. Dan jangan pernah putus dengan Tuhanmu. Itu aja. Ingat aja gini, di mana ada awal, pasti ada akhir. Jangan kita sendiri yang mengakhiri. Itu aja. Sampai ketemu lagi nih di tema selanjutnya.